Mari kita datang dengan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ku bersyukur sebab Kau setia. Janji-Mu tak pernah terlambat.
Mengalir memenuhi
Angkat hatimu di hadapan Tuhan, angkat manusia rohmu di hadapan Tuhan. Kohana rahamaya sia kahana rabaya sia. Kohana rabaya sia kahana rabaya sia kahana rabaya sia. Isi penuh tabung kami pagi ini. Isi penuh tabung kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Isi penuh tabung kami pagi ini. Jangan kedapatan kosong ya Tuhan. Kohana ramaya sia kahana ramama marara 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 marara. Kohana ramara marara 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 Tuhan, kami tahu Engkau di pihak kami. Pagi ini kami berkata, dengan Engkau kami akan menangkan setiap peperangan dan perjuangan di mana Engkau izinkan kami mengalami ya Tuhan. Pagi ini kami minta setiap intimidasi, apapun panah api si jahat atas hidup kami, keluarga, pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan. Kami berdoa pagi ini, biarkan kami lawan kekuatan intimidasi dan kuasa si musuh dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan firman, pedang roh. Kami percaya Engkau mengisi penuh kami pagi ini. Hadirat-Mu ada dan datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Ada kuasa yang akan datang menyertai setiap kami pagi ini. Dan biarkan kami memperoleh kemenangan yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa. Setiap umat yang percaya akan Tuhan pagi ini berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ketemu lagi di doa pagi untuk sekian kalinya. Saya percaya setiap kali kita menyembah Tuhan seperti ini, kita berdoa, kita mendengarkan firman, kita sedang mengisi tabung rohani kita ya. Anda tahu bahwa ada yang di dalam kita, manusia roh kita, itu yang seringkali kita abaikan. Nah itu yang menjadi sumber sebenarnya kemenangan dari hidup orang percaya sih. Tema saya pagi ini menang dengan cara Tuhan ya. Oke, kita baca yuk Efesus. Kita mulai Efesus 5 ayat 16 yuk. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Anda tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kenapa? Si jahat sedang berkeliling, dikatakan di 1 Petrus 5:8. Dia seperti singa mengaum, lawan kita itu seperti singa mengaum yang mengincar musuhnya gitu ya. Dan dia siap menelan siapa orang yang bisa telannya. Orang yang lemah iman, orang-orang yang membuka celah untuk apa saja yang menjadi celah dalam kehidupan kita, sifat-sifat daging kita, itu membuat kita bisa mengalami yang namanya terkaman musuh gitu ya. Dia akan menelan kita, arti menelan itu kita akan dihabiskan. Targetnya adalah benar-benar ingin menghancurkan. Rencana dari Tuhan ingin membangun anak Tuhan, ingin membuat anak Tuhan berbahagia, diberkati. Tapi rencana si musuh adalah ingin menghancurkan, ingin membuat kita habis gitu ya. Dan dia adalah si ular yang dikatakan dia punya banyak sekali tipu, misalnya yang dia punya sudah ratusan ribu tahun dan sudah punya banyak cara-cara untuk dia tahu tentang bagaimana dia melakukan penghancuran dalam kehidupan orang-orang percaya atau umat Tuhan. Itu jangan sampai kita mengalami kebodohan dan ngerti, gak sadar ya. Oke, kita buka Efesus 6 sekarang yuk. Mulai dari ayat 10, saya nggak bisa baca semua 18 ayat, tapi Anda nanti baca sisanya di rumah. Saya yakin Anda renungkan firman ini bahwa kita hidup bukan melawan sesuatu yang kelihatan sebenarnya, tapi ada roh yang tidak kelihatan yang kita harus lawan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya poinnya itu di ayat 10, akhirnya kesimpulannya kalau kita mau kuat, mau kita menang, ya kita harus ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya mau bahas itu terakhir ya. Ayat ke-11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Oke, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan
tipu muslihat iblis. Dikatakan ayat ke-14 sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan kamu tetap bisa berdiri sesudah kamu mengerjakan segala sesuatu. Nah, hari ini ke ayat ke-11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan bertahan tipu muslihat iblis. Peperangan kita, perjuangan kita sebenarnya bukan melawan yang kelihatan. Ya, jangan jadikan target hidup kita itu untuk setiap hari merasa bahwa musuh kita itu adalah mungkin itu orang-orang dekat kita, suami atau istri, orang tua kita, atau pemimpin rohani kita, atau itu bisa bicara tentang pemimpin di kantormu atau siapa aja lah ya. Karena dikatakan di sini musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi adalah roh-roh yang tidak kelihatan. Dan yang kita lawan itu bukan sesuatu tapi tipu muslihatnya. Nah, kita harus sadar sebagai orang Kristen kalau kita mau menang di dalam melawan tipu muslihat, kita harus tahu tipu muslihat itu apa sih? Tipu muslihat itu adalah strategi dari rencana tipu daya musuh yang itu tanpa sadar kita seringkali tidak menyangka itu adalah perbuatan daripada si jahat gitu ya. Seringkali tipu muslihat itu pertama-tama adalah dia ingin mengalihkan penglihatan kita, mengalihkan fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan. Mata kita tidak bisa melihat kekuatan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Dia alihkan penglihatan kita untuk melihat apa? Masalah kita lebih besar. Ya, orang-orang seling kita yang itu rasanya hal yang mungkin sebenarnya adalah kecil-kecil tapi kita fokus di sana. Dan dia mengalihkan sehingga kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Apa yang kita lihat itu akan membuat kita menjadi lemah. Dan ketika melihat masalah kita itu semakin besar, dan itulah artinya kekuatan Tuhan akan mengecil. Waktu kita melihat Tuhan, maka kekuatan dari si masalah kita akan menjadi kecil. Nah, banyak kita itu nggak sadar setiap hari. Kita masuk dalam tipu dayanya, melihat segala masalah yang ada dari hal-hal mungkin kelemahan-kelemahan dari pasangan kita, atau mungkin itu dari orang tua, atau mungkin dari pemimpin, atau apa aja yang dia izinkan kita, Tuhan izinkan untuk kita bisa mengalami itu. Tapi dari sisi musuh, dia buka celah itu menjadi sebuah serangan mengalihkan fokus kita. Dan di situ kita akan berputar-putar. Kita nggak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Justru kita nggak melihat tertuju kepada apa yang jadi visi Tuhan, apa yang jadi rencana atas hidup kita. Tapi kita mulai melihat semua masalah yang ada, semua kelemahan-kelemahan, dan disitulah timbul yang namanya seringkali perpecahan di dalam keluarga atau dalam sebuah organisasi atau apa saja gitu ya. Dimulai dari hal seperti itu kecil-kecil, penglihatan kita mulai melihat ada hal-hal yang mungkin itu tidak menyenangkan, apa yang mungkin kita ditegur, mungkin kita mengalami sesuatu waktu kita berkomunikasi gak ada mengalami titik temu, kita bisa mengalami tipu dayanya. Dan yang kedua, dia akan mulai memasukkan pikiran-pikiran ke dalam diri kita. Kalau tadi tentang melihat Tuhan itu, melihat kelemahan-kelemahan, masalah-masalah kita. Yang kedua, dia akan mulai tipu dayanya itu mulai membuat kita ini ragu. Masukkan pikiran meragukan tentang kebesaran Tuhan. Dan kita mulai kata, kenapa ya kok aku alami ini? Kok Tuhan gak sayang kepadaku ya? Tuhan kok gak bisa menolong aku di masa ini? Nah, itu sangat berbahaya gitu ya. Ada waktu-waktu di mana ketika saya menjadi Kristen, kanak-kanak di masa-masa lalu, sebelum saya benar dipanggil menjadi orang yang benar, saya punya pengalaman seperti itu. Jadi kayak punya jadi orang yang punya korban mental. Kenapa ya selalu aku gitu ya? Kok dia selalu menang, aku kok selalu gagal gitu ya? Dan itu iblis mulai memasukkan pikiran-pikiran bahwa Tuhan itu nggak sayang baik kamu. Dia bedakan antara kamu dengan si A atau si B dan sebagainya. Hati-hati di sini dia akan mulai masukkan di dalam area pikiran kita yang mulai memikirkan tentang Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak sayang, Tuhan itu membedakan, dan ada begitu banyak hal. Tuhan nggak akan bisa menolong kita. Jadi disitulah dia mulai serang pikiran kita dan membuat kita itu seringkali jadi korban. Jadi korban, merasa kita ini jadi korban, orang yang selalu diabaikan, orang yang tidak pernah mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau doa-doaku nggak dijawab ya. Hati-hati, si musuh dia punya strategi dan dia tahu di mana titik-titik lemah kita. Nah, kalau kita mau menang, kita harus tahu bagaimana caranya. Tentunya kita manusia sangat terbatas. Kita nggak mungkin bisa melawan sesuatu yang tidak kelihatan kan. Jadi jangan bodoh, lawanmu hari ini bukan yang kelihatan ya.
bukan orang-orang dekatmu. Kadang-kadang kita jadikan mereka target musuh kita setiap hari, melampiaskan apa yang ada di dalam hidup kita supaya kita bisa dipuaskan. Tapi hari ini saya berkata, kalau kita mau menang, kita buka ayat 10 yuk, yang di atas tadi yuk. Akhirnya di kesimpulannya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Terus kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, ya tentunya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tidak bisa kita hanya sekali-sekali datang, kayak hari ini Anda datang doa pagi karena memang ini seperti ada eventnya, ada acaranya gitu ya. Tapi kita nggak bisa bergantung hanya sekedar event, bukan. Kita harus bisa orang yang tidak hanya datang tapi tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu membutuhkan sebuah kualitas. Nggak bisa hanya sekali seminggu satu kali, atau seminggu nanti ada Rebo malam saat teduh, atau Sabtu malam nanti ada saat teduh lagi. Saya tahu gereja kami, gereja kita ini benar, kita memberikan begitu banyak ya untuk kita membangun jemaat. Tapi saya mau katakan, jemaat siapapun Anda, baik itu pelayan Tuhan, Anda tidak bisa hanya sekedar untuk mengikuti acara, tapi Anda tidak sendiri masuk mengalami Tuhan secara pribadi. Anda harus masuk dan tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal di dalam Tuhan itu butuh yang namanya kesukaan. Seperti Daud berkata, dia cuma minta satu hal yang aku minta pada Tuhan, aku mau diam di rumah Tuhan. Dia nggak mau minta yang lain, dan dia bilang mau menikmati kemurahan Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita mau lawan semua, kita mau menang dengan cara Tuhan, mau memenangkan pergumulan kita, mau menangkan semua peperangan kita, perjuangan kita, saya yakin nggak ada cara lain kecuali kita benar-benar menang dengan Tuhan. Artinya kita datang dan tinggal di dalam hadiratnya. Pertama-tama tinggal di dalam hadiratnya itu nggak mungkin terjadi dengan kita hanya punya program, atau kita event, atau kita punya aktivis gereja nih, kita volunteer, atau kita nggak tahu lah hari ini siapapun kita ya, jabatan itu sebenarnya tidak bisa menjaga kita. Tapi yang menjaga kita adalah masing-masing kita harus datang kepada Tuhan. Itu adalah waktu yang dimana kita bisa menikmati benar-benar yang namanya diam, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa seminggu beberapa, tapi itu setiap hari. Bahkan kalau dikatakan Daud itu satu hari itu berkali-kali dia datang dan menyembah Tuhan. Dia punya kekuatan, dia suka akan hadirat Tuhan. Jadi tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal itu membuat kita menjadi kuat. Kalau mau jadi kuat dalam kuasanya, ya kita harus tinggal, datang dan tinggal di hadiratnya. Tidak bisa keluar masuk gitu ya. Kayak kita datang, nanti hari ini saya ada di tempat ini, saya dari rumah saya. Ya kami hanya datang ke sini waktu tertentu untuk kita live seperti ini, atau ada tapping nanti. Tapi kita akan pulang. Tapi Tuhan mau waktu kita datang ke hadiratnya, kita mau tinggal di hadiratnya. Artinya kita bisa bawa hadirat Tuhan bahkan kemana kita pergi. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Waktu kita tinggal dari kita menjadi satu roh, mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Waktu kita pergi keluar, artinya kita nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah berperang sendiri, percayalah. Tuhan itu menyertai kita. Itu menjadi kekuatan Yesus ketika dia di muka bumi kan. Dia nggak pernah sendiri, dia bersama dengan Bapa. Dan di dalam semua ministrinya Yesus itu dia mengalami begitu banyak kemenangan. Dia melepaskan orang terikat, menyembuhkan orang, dan bukan cuma itu. Dia sendiri waktu dia di Matius 4 ketika dia menghadapi si jahat, si musuh, dia memenangkan itu. Dengan apa? Dengan firman. Yang kedua, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, itu bicara tentang Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Allah adalah firman. Jadi kita nggak bisa hanya dengarkan khotbah, tapi kita harus datang membaca firman dan merenungkan. Merenungkan itu masih benar-benar apa yang itu seperti kita ada di dalam firman itu. Nah, saya mau katakan ada seorang dari tim kami itu baru loh, anak pendoa baru, dan dia ya ketika dia mendengar kesaksian dari pemimpinnya tentang haus dan lapar dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dia juga punya peperangan rohani bukan di hidupnya, anaknya sakit ketika dia 1 tahun ini dia benar mengambil waktu untuk benar-benar memama biak firman. Dia masuk ke hadirat Tuhan lebih sering, dan waktu dia menyembah Tuhan berbahasa roh, dia mulai
merenung firman itu mulai di apa ya, kayak di dalam hadirat Tuhan dia mulai merenungkan, memikirkan itu dan minta benar Tuhan itu bekerja lewat firman. Dan apa yang dia alami? Dia benar bisa masuk ke sebuah dimensinya Tuhan, dan di sana dia bisa ketika anaknya mengalami sakit, mengalami pergumulan, Tuhan itu bisa memberitahu strateginya apa. Dia bisa dapat itu sampai sedemikian rupa. Dia bisa menjadi orang yang bisa masuk ke dimensinya Tuhan dan mengakses dimensi Tuhan untuk benar-benar diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan bisa membawa kemenangan dalam kehidupan keluarganya. Ini luar biasa loh, saudara. Nah, saya mau katakan, tidak bisa Anda baca firman itu seminggu sekali waktu Anda ke gereja atau Anda sedang saat teduh. Bahkan itu pun Anda nggak baca, mungkin ya udah saya dengar khotbahnya apa. Saya tahu, saya sendiri orang yang mengisi khotbah begitu banyak ketika malam hari sebelum tidur. Saya nggak pernah izinkan kantong rohani saya ini kosong. Saya selalu tidur. Ya, kenapa tidurnya malam? Bukan nonton drakor atau apa gitu ya, tapi saya mengisi rohani saya itu dengan firman, dengan mendengarkan firman. Atau mungkin kalau saya sudah nggak kuat baca, saya akan kasih headset dan mulai dengarkan Alkitab bersuara, itu juga bisa. Tapi bukan cuma itu, saya dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang bisa membuat saya kuat. Bagaimana saya bisa mengalami kemenangan dalam hidup saya. Sudah, saya mau kasih satu contoh, ya ini mungkin sekedar joke aja. Ada satu sepasang hamba Tuhan itu mengundang seorang hamba Tuhan datang ke rumahnya. Lalu ketika selesai mereka acara makan gitu, lalu istrinya ngomong sama suaminya, kita kok kehilangan sendok. Kok kayaknya hamba Tuhan itu ngambil sendok kita ya gitu. Itu jadi sebuah pemikiran dalam pikirannya dan membuat mereka nggak dari waktu ke waktu itu mikir. Nah, satu ketika dia undang lagi hamba Tuhan itu ya, setelah waktu cukup panjang, kira-kira mungkin hampir waktu 1 tahun, dia undang lagi. Lalu mereka berani menanyakan, waktu itu kami menjamu Anda makan, kayaknya ada sendok yang kami kehilangan. Apakah kamu membawa pulang sendok kami gitu ya? Mereka berkata, tidak, saya nggak bawa pulang. Tapi sendokmu itu tak kasih masukkan ke Alkitabmu. Saya selipkan di Alkitabmu. Saudara, ini sepertinya Anda akan tertawa bukan? Tapi mungkin kita juga gitu. Saking 1 tahun loh Alkitabnya nggak pernah dibuka. Jadi dia kehilangan sendok. Jadi ini mungkin nggak pernah terjadi lah, tapi saya mau katakan mungkin joke ini bisa mengingat kita. Mungkin kita nggak pernah buka Alkitab kita. Mungkin kita adalah orang yang cuma beribadah, punya agama Kristen, tapi jujur kita nggak pernah mengisi tabung kita. Kita nggak pernah tinggal dalam firman. Firman nggak penuh dalam hidup kita. Kalau Anda nggak punya firman, bagaimana Anda bisa pergunakan pedang roh? Makanya saya nggak akan baca yang dibawa, pergunakan perisai iman. Kalau saya yakin kalau Anda tinggal dalam hadirat, kalau Anda tinggal dalam firman, saya yakin kita punya perisai iman langsung. Kita cuma menggunakan, kapan kita mau pakai itu kita akan bisa pakai. Jadi yang bawa-bawa Anda nanti baca. Kalau Anda kuat yang bagian ayat 10, akhirnya kuatlah di dalam, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita pasti memperoleh ketika kita yang dibawa-bawa itu kita tahu kapan kita pergunakan pedang roh ini, kapan kita pakai ini, kapan kita pakai ini. Karena itu sudah di dalam kita, bukan? Kalau sudah kita tinggal dalam kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita dan firman-Nya ada dalam kita. Kita benar-benar adalah orang yang benar-benar datang merenungkan firman dan benar-benar kita menjadi orang yang suka merenungkan dan menikmati jam-jam di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itu jadi apa ya? Jadi daging dalam hidup kita. Itu akan membawa kita punya iman yang bertumbuh dari hari ke hari, gitu ya. Nah, kalau kita mau kuat, saya yakin kita akan mengalami kuat di dalam kuasa-Nya. Kalau sudah kita tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya, kita tinggal di dalam firman-Nya, maka yang terjadi adalah kita kuat di dalam kuasa-Nya. Nah, kuasa-Nya itu di dalam yang kita baca di Kisah Rasul itu dunamos ya. Kuasa roh itu dunamos. Dunamos itu adalah kuasa yang Tuhan berikan, kuasa seperti bisa membangkitkan orang mati loh. Dan itu terjadi di zamannya Yesus, bukan? Kuasa yang membangkitkan orang mati itu ada di dalam hidup kita orang percaya. Artinya kita bisa lakukan apa aja. Yang mystical kuasa itu dalam kita sudah mendapatkan tinggal dalam Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Kita akan mengalami kuasa yang dikatakan membangkitkan
sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sesuatu yang itu di luar pemikiran kita, itu kita bisa lakukan itu. Karena kita punya itu, kuasa itu dalam kita. Ya, roh di dalam kita lebih besar mengatasi yang di luar. Yang jadi masalah hari ini karena kita nggak tinggal dalam Tuhan, nggak tinggal dalam firman, maka kita nggak punya kuasanya, kita nggak punya kekuatannya. Bahkan ada banyak orang percaya ketika menghadapi masalah itu mengalami kejatuhan, bener-bener kayak digilas, bahkan nggak mampu lakukan apa-apa, nggak mampu melawan kekuatan si musuh, nggak mampu melawan intimidasi, nggak mampu semua tipu dayanya. Kita bahkan seperti seakan-akan nggak berdaya. Padahal Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Untuk itulah kita mempercayai Tuhan, bukan? Amin. Nah, kata dunamos kedua kuasanya berbicara tentang dia nggak cuma memberikan kita kuasa sekali, tapi dia akan menambahkan. Lebih sesering kita masuk ke hadirat Tuhan, sesering kita merenungkan firman, itu peningkatannya itu nggak cuma sama dari waktu ke waktu, kuasa tentu kan ditambahkan dalam kehidupan kita. Luar biasanya seperti itu. Dan saya percaya kok kita akan bisa melawan, karena saya tahu kalau musuh punya strategi, saya yakin Tuhan kita juga punya strategi, dan Tuhan lebih besar, bukan? Tuhan lebih besar dari segala kekuatan apapun di muka bumi ini, bahkan semua kuasa si jahat, Tuhan lebih besar pasti. Nah, dia dunamus itu akan ditambahkan dalam itu. Jadi kedua itu ditingkatkan dalam hidup kita. Gak sekedar sama. Saya yakin waktu dalam kehidupan saya meningkat dari waktu ke waktu. Secara kuasa, ketika saya bergerak dalam, saya semakin meningkat. Karena saya terus mengisinya. Kalau saya berhenti hanya di dalam jabatan saya, lalu saya nggak pernah lagi cari Tuhan, saya nggak pernah lagi merenungkan firman, ya udah nyaman-nyaman aja. Saya yakin Tuhan nggak pernah tingkatkan kuasa dalam hidup saya. Dan saya nggak akan pernah bahkan bisa menolong orang yang mengalami keterikatan. Bahkan ada banyak ketika melepaskan orang terikat dan melepaskan keluarga-keluarga yang mungkin mengalami masalah. Kita mendoakan itu perlu kuasa Tuhan. Dan Anda bisa mengalami itu. Begitu sering ketika orang menelpon kita berkata, ini urgent, gak bisa, ini mau bunuh diri dan sebagainya. Dan di saat itulah saya berkata, iya gak bisa apa-apa, kita harus segera menolong mereka. Dan kita punya strategi dari Tuhan. Tuhan memberikan kita begitu banyak masukan-masukan yang kita nggak pikirkan. Harus ini, orang ini mengalami ini. Dan sesimpel banget, hanya singkat, orang itu bisa mengalami kelepasan. Yang itu dialami bahkan bertahun-tahun oleh orang itu. Dia bisa meningkatkan kuasa dalam hidup kita. Dunamos itu bisa bertambah dalam kita. Yang ketiga, dikatakan dunamos itu kita akan tetap bisa bukan berdiri teguh di karena waktu kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi perang kita. Akhirnya begini, waktu kita selesaikan perjuangan kita, peperangan kita kuasa itu benar-benar itu ada dalam hidup kita. Jadi mengakhiri proses, kuasanya itu benar-benar tetap ada dan kita bisa menjadi orang yang kuat mengakhiri proses kita. Makanya ayat 10 tadi ngomong, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi dari semua nanti peperangan-peperangan kita, akhirnya kita akan jadi orang yang kuat berdiri di hadapan Tuhan, menyelesaikan semua perjuangan kita. Dan itu yang dialami oleh banyak hamba Tuhan seperti Paulus dalam Alkitab. Peperangannya juga gak mudah. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hai umat Tuhan, siapapun engkau hari ini, mungkin Anda adalah seorang pemimpin juga, engkau orang yang punya ministry, apa aja ministry kita hari ini ya, itu bukan jaminan kita nggak bisa bersembunyi di jubah pelayanan kita. Kalau Anda nggak pernah benar-benar datang mencari Tuhan sungguh-sungguh, tinggal di dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya, itu jadi kesukaan, bukan oh karena aku pemimpin, oh karena aku pelayanan, aku mesti berdoa ya. Doa kita jadi doa yang sangat-sangat menjenuhkan, melelahkan kita. Tapi kita harus datang dengan sebuah kesukaan. Dan disitulah titik di mana kita bisa mengalami yang namanya tinggal dalam hadirat, menikmati yang namanya merenungkan firman Tuhan, bukan cuma baca tapi kita merenungkan, memabik, membawanya ke hadirat Tuhan. Dan waktu Anda punya masalah, waktu Anda mengalami tipu muslihat si musuh, entah itu ada pertengkaran dalam keluarga, entah itu ada masalah dalam keadaan pekerjaanmu, Anda akan punya senjata untuk melawan apa yang menjadi pekerjaan musuh dalam kehidupanmu. Saya tahu gak semua itu bicara tentang ada musuh dalamnya, tapi saya mau katakan ini hari-hari yang jahat. Dia akan pakai semua situasi dalam kehidupan orang-orang percaya, dan dia akan masuk
Dia ingin menghancurkan, dia ingin melakukan benar-benar pembalasannya. Dan dia pendendam. Saya yakin kita harus melakukan ini, tahu bahwa sadar posisi kita. Pergunakan waktu yang ada, jangan santai hai umat Tuhan. Kalau Anda hari ini dalam posisi gak ada masalah pun, jangan santai. Anda masih banyak mengisi tabung rohani kita. Yang tidak kelihatan bukan berarti gak penting ya. Tapi ini penting banget karena ada banyak saya melihat umat Tuhan yang kedapatan ketika punya masalah, ketika mereka mendapatkan yang namanya serangan si jahat, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka putus asa, mereka menyerah, mereka benar-benar ingin, bahkan ada yang sampai ke titik ingin mengakhiri hidup dan menyelesaikan, udah nggak usah keluarga, udah kita break aja, kita cerai aja dan sebagainya. Ada begitu, ada yang dalam pelayanan, aku quick aja, aku sudah nggak kuat dan sebagainya. Hati-hati. Saya yakin jika kita nggak kuat kembali, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Menang dengan cara Tuhan, artinya kita datang dan tinggal. Tuhan akan keluar menyertai kita kemana kita pergi. Di mana kita ada, Tuhan ada di sana. Kita, di mana kita, kalau di luar Tuhan, saya yakin kita nggak akan bisa lakukan apa-apa. Waktu kita tinggal dalam Tuhan, waktu kita keluar beraktivitas, kita lakukan apa aja, Tuhan itu menyertai kita, Tuhan menyertai peperangan kita. Dan kita bisa pergunakan semua senjata. Yang tadi di bagian bawah Anda baca sendiri. Ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada ikat pinggang dan sebagainya. Kita akan tahu kapan mempergunakan itu. Saya yakin itulah titik kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Dari waktu ke waktu, Tuhan memberikan kita senjata. Tapi kita nggak akan bisa gunakan. Kita nggak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Kita nggak punya firman Tuhan di dalamnya. Yesus menang karena dia bisa. Ada tertulis, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka dia menang. Ya, kita datang kepada Tuhan pagi ini yuk. Firman-Mu berkata, beri kami menang dengan cara-Mu ya Tuhan. Bukan dengan strategi kami, bukan dengan cara kami. Tapi firman-Mu itu strategi buat kami ya Tuhan. Kata-kata-Mu, satu kalimat dari kata-kata Tuhan itu membuat kami menang. Engkau mau kami mengampuni, Engkau mau kami lepaskan apa aja Tuhan, kami mau lakukan itu. Peperangan kami bukan melawan orang-orang yang kelihatan. Itu keluarga kami mungkin, pemimpin kami atau siapapun, tapi musuh kami adalah tipu daya si musuh. Mari datang pada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat Datang kepada Tuhan, masuk ke hadiratnya, tinggal di hadiratnya, tinggal di firman-Nya. Mari menang dengan cara Tuhan. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Kau Rajaku, Yesusku. Dia lebih besar. Kau Rajaku. Haleluya, mari sembah Dia. Dia jangan dialihkan fokus kita pada perkara kecil-kecil. Lihat Tuhan, lihat kebesaran Tuhan. Kalau kamu lihat Tuhan, maka kecillah masalahmu. Kau lihat masalahmu, kecillah Tuhan dalam hidup kita. Pasangan suami istri ketika dia kehilangan sendok itu bisa mengganggu pikiran mereka selama 1 tahun dan punya prasangka pada hamba Tuhan itu. Tapi mereka kehilangan firman, diam-diam dan tidak merasa itu mengganggu mereka. Lihat, ini simple sih, mungkin sharing ini tadi saya gak kesempat renungkan juga, tapi saya mau katakan ada hal kecil yang itu kita kayak itu membuat itu jadi besar. Tipu daya kuasa kegelapan itu sangat licik. Dia bisa pakai cara-cara kecil, masalah kecil itu membuat kita melupakan ada satu kekuatan Tuhan. Ada Tuhan yang itu lebih besar. Mari datang, ambil kekuatan di dalam Tuhan, menang dengan cara Tuhan. Gak ada cara lain kecuali kita datang terus menerus ke dalam hadiratnya, terus menerus membaca, merenungkan firman-Nya. Terus isi kantong rohani kita jadi kuat, jadi besar. Dan biar dunamos itu benar-benar ada dalam hidup kita. Dengan dunamos yang Tuhan berikan, kuasa, kita bisa mengalahkan si musuh. Dan dia akan terus meningkatkan kuasa itu dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, aku berdoa hari ini Tuhan, setiap kami yang hari ini sedang mengalami pergumulan, tantangan kehidupan, ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami perpecahan bahkan, aku minta ya Tuhan, biarkan kami sadar pagi ini, musuh kami itu bukan orang-orang yang ada di dekat kami, bukan yang kelihatan, tapi musuh kami
tipu daya si musuh. Itu yang perlu kami ketahui ya Tuhan. Biar pagi ini kami terbuka ya Tuhan, dan Kau memulihkan keadaan kami. Untuk kami sadar, kami bisa menangkap apa yang harus kami lakukan. Dan biar Engkau berperang ganti kami ya Tuhan. Ada orang-orang yang mesbah doanya runtuh hari ini. Aku berkata kembali ke hadirat Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kapan terakhir Engkau datang pada Tuhan? Kapan terakhir Engkau datang dan membaca merenungkan firman Tuhan? Kembali ke posisi awal. Saya yakin itu titik awal kemenanganmu. Itu menang dengan cara Tuhan. Itu titik awal, saya yakin. Mungkin bagi kita, aduh aku sudah lakukan, tapi lakukan sekali lagi. Saya yakin Tuhan akan berperang ganti kita. Dia akan mengalahkan si musuh dengan semua strategi yang Dia berikan. Ada satu kata dari Tuhan, satu kalimat dari Tuhan, itu membuat kita menang. Karena kita punya itu, kita penuh, kita isi penuh tabung kita. Kita gak bisa lawan tipu daya si musuh dengan kekuatan kita, dengan kata-kata, tapi dengan kata-kata dari Tuhan, dengan firman Tuhan, kita bisa mengalahkan si musuh. Aku berdoa hari ini pulihkan keluarga-keluarga. Ada keluarga yang sudah diambang perceraian, ada keluarga yang sudah hopeless ya Tuhan, dengan semua keadaan mereka. Dan ada kutuk bahkan yang seringkali itu kami gak bisa perangi juga. Biar hari ini kami datang mencintai Tuhan lebih, maka itu pun kami percaya akan benar-benar menyingkir dari kita. Kalau ada yang terikat dengan dosa, hari ini Kau berkata, kami gak bisa menengking dosa. Tapi waktu kami datang mencintai hadirat Tuhan, dosa akan menyingkir dari hidup kami. Di dalam nama Yesus, aku berkata ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-Mu pagi ini. Dan kalau ada yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa ya Tuhan, biarkan setiap kekuatan sakit penyakit yang hari ini mengikat kami, kami minta waktu kami fokus kepada Tuhan lebih besar, penyakit kami itu menjadi kecil, kekuatannya gak akan ada dan punah. Tuhan yang mengatasi setiap kelemahan dan sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus, kami angkat hidup kami di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu seperti ini. Bawa keluargamu, bawa pekerjaanmu, pelayananmu, apa aja. Ini Kau berkata, ini sepertinya udah rusak, gak bisa diapa-apakan. Ada sesuatu yang mungkin terjadi yang Anda berkata Anda bisa membangunnya kembali. Angkat di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membangun kota, hanya Tuhan yang bisa membangun apa yang sedang runtuh hari ini. Sia-sialah orang pagi-pagi bangun kalau bukan Tuhan yang membangun kota, dikatakan. Mari angkat tangan seperti ini. Mari kita berbahasa roh. Kami angkat keluarga. Kohana maya syakana rabayasi. Kohana rabayasi syakana rabayasi syakana rabayasi. Karena di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Intervensi keluargaku, intervensi pekerjaanku, intervensi pelayanan kami ya Tuhan. Mulai datang, lawat Tuhan, lawat Kohana rabayasi syakana rabayasi. Ketika Tuhan yang besar hadir, musuh gak akan bisa hadir di hidup kami ya Tuhan. Si gelap akan pergi kalau terang itu datang. Kohana rabayasi syakana rabayasi. Kona ramana maramana 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 syakana ramayasi. Kona ramana maramana 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 Kina ramana maramana 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 maramana. Kami angkat di hadapan-Mu. Kami angkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu keluarga kami ya Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami. Apa yang sudah runtuh Kau bangun kembali pagi ini. Bangun kembali ya Tuhan. Bantu kami, Engkau membangunnya bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan. Kinarap di luar Engkau kami gak akan mampu lakukan apa-apa Tuhan. Carang-carang yang dicangkokkan pada pokok anggur akan menghasilkan buah ya Tuhan. Kami percaya kami produksi, menjadi orang yang punya produksi, memproduksikan sesuatu dalam hidup kami. Kami akan berguna bagi benar-benar apa yang Kau ingin kami lakukan dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami ya Tuhan. Bersama-Mu kami pasti menang. Bersama-Mu setiap kegagalan digantikan dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, mari angkat tangan-Mu, terimalah doa berkat. Terimalah kemenangan. Terimalah penyertaan Tuhan yang menyertai Engkau lebih besar daripada semua yang ada yang kita lihat di muka bumi ini. Terimalah itu dan aku berkata Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung di setiap jalan kami. Terimalah berkat Bapa yang tidak membuat kamu susah payah di dalamnya, tapi berkat Bapa yang menjadikan engkau berhasil dan di dalamnya ada keuntungan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan. Tuhan berkati kita semua.